Syahrini punya jambul khatulistiwa. Selamat pagi, Bu. Pagi, Miss. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, yuk yang nama Zoom-nya masih nama orang tuanya atau nama bahasa Mandarin, tolong diganti dulu ya. Kan nama kalian di absennya bukan nama Mandarin ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, pagi. Pagi, Bu Sasa. Selamat pagi. Yuk, nama Zoom-nya pakai nama Zoom masing-masing ya. Diganti dulu. Rainer, nama Zoom-nya belum nama kamu. Coba diganti. Rainer, nama Zoom-nya diganti dulu. Selamat pagi, Miss Tania. Selamat pagi. Yuk, yang belum izin kameranya off, silahkan izin dulu ya. Yang baru izin ke Miss hanya Nicole nih, karena katanya nggak pakai seragam hari ini. Iya, tapi udah buka Miss, ya bentar, yang Miss, lain. aku ganti seragam dulu. Oke. Udah, Bu, Hinda ganti nama. Iya, oke, good. Nah, ini ada Nelson, Nicola, terus Pencet Bu Neymar. Oke, nah sekarang udah pada buka nih. Tinggal Neymar, Nicola. Kalau Jesselyn tadi lagi izin ganti baju dulu. Oke, Nicola. Oke, Neymar. Silahkan mau ke WC. Good ya, jadi izinnya lewat chat, betul. Seperti Neymar. Sambil Miss absen aja ya anak-anak ya, supaya waktunya tidak habis. Kelas 4C. Angelica Leiti ada. Oke. Berikutnya April. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Chris Nelson. Maaf, Miss, jaringan saya lagi jelek, jadi Oke. susah on-cam. Ya, off cam aja silahkan. Berikutnya Hansel enggak. Jesselyn Elizabeth, apakah sudah hadir? Apa Sudah, masih ganti? Bu. Oke, Hadir. ya, sip. Terus Jessalyn Kasia. Jessalyn. Loh, Jessalyn. Jessalynnya hilang. Kemana? Nah, ini.
Ah, suaranya. Ah, ya, oke. Good. Berikutnya Joanna Faith. Joanna ada? Nggak ada ya? Oke, berikutnya Joshua Hanjaya. Joshua, halo? Ya, Miss. Ya, oke. Berikutnya Leona Queen. Ada? Leona Queen? Tidak ada ya. Selanjutnya Mikhail Sylvester. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Nathaniel. Hadir. Oke. Berikutnya Neymar. Neymar. Oh. Oke. Mana ini? Neymar udah balik? Atau masih di WC? Oh, nanti Miss absen ulang aja ya. Nicola. Hadir. Oke. Selanjutnya Nicole. Hadir. Oke. Terus Rainer. Hadir, Bu. Oke. Berikutnya Stefanus Alex. Hadir. Oke. Selanjutnya Stephanie Davina. Hadir, Miss. Oke. Berikutnya Stephen Edward. Hadir, Bu. Oke. Terakhir Terin. Hadir, Bu. Oke. Nah, ini berarti hari ini yang tidak hadir. Oh, ini berarti tinggal Neymar nih. Neymar belum balik dari WC ya? Oke, kalau Nelson kan tadi izin off cam karena sinyal. Kalau Joshua? Sinyalnya juga agak jelek nih. Oke, Joshua jangan lupa nanti izin dulu ya. Jangan nunggu ditanya ya, Jos ya. Oke, Miss. Oke. Nah, Ya, ya Hamisasa. Oke deh, karena udah beres absen, ini coba kalian siapin modulnya dulu, modul BK-nya. Kita hari ini ada mau ditulis, ada yang mau dikerjain, biar nanti kita kerjain bareng-bareng. Bukan modul, bukan buku BK, modul BK yang fotokopian. Kita buka yang activity 2. Ya, yang itu betul aja Salin. Iya, Terin, betul. Yang kertas fotokopian yang banyak itu. Buka yang activity 2 tentang empati. Coba bentar, Miss pin dulu ya Jasalinnya biar kelihatan. Iya, betul. Nah, yang itu. Ibu. Iya, siapa ini? Coba biasain raise hand biar Miss-nya tahu ini yang lagi ngomongnya siapa. Oke, Leiti. Kenapa, Leiti? Kenapa BKT pakai bahasa Inggris? Kan dari dulu juga pakai bahasa Inggris kita. Kan memang sekolah bahasa. Jadi Miss pakai bukunya sengaja bahasa Inggris supaya ngelatih kalian juga Inggris. Gitu. Soalnya kalau bahasa Inggris jadi kemasukannya ke map bahasa Inggris. Tahun kita belajar BK pakai bahasa Inggris terus ya.
Iya betul yang itu, tapi yang activity 2 Rainer, yang empati. Sambil dulu ya. Yang ini, Miss. Iya betul Nicole. Iya betul Rainer. April, iya betul. Ini Neymar udah balik belum dari WC? Belum muncul nih sampai sekarang soalnya. Ada yang belum ketemu modulnya? Ya, betul Alex. Ayo. Ayo. Ayo loh, Nicole kepencet. Panik. Oke deh, berarti rata-rata udah pada ketemu ya. Nah, Miss screen sharing dulu tentang materi hari ini. Nah, kita hari ini bakal belajar tentang empathy. Artinya, ya Indonesia berempati ya. Nah, Miss tanya dulu nih, what it means to put yourself in another person's shoes. Ada yang pernah dengar nggak istilah ini? Put yourself in another person's shoes. Coba kalau mau jawab, raise hand. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Belum pernah. Ada yang pernah Tapi nggak? aku tahu artinya. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak ada yang pernah kah? Another person is you. Ini bukan maksudnya Apa coba? apa ya? Tahu lah. Lupa. Coba kalau arti secara Indonesianya apa sih put yourself in another person's shoes? Taruh Taruh dirimu dirimu di di sepatu orang lain. taruh dirimu di sepatu orang lain. Oke, betul. Jadi artinya apa sih, Mi? Sebenarnya put yourself in another person's shoes. Kurang lebih benar yang tadi dijawab. Jadi kita menaruh diri kita di tempat orang lain, di posisi orang tersebut. Kita mencoba. Nah, kita masuk ya ke materinya. When you put yourself in another person's shoes, you empathize with her. Jadi ketika kita bisa menaruh diri kita di posisi orang tersebut, di tempat orang tersebut, artinya kita berempati sama dia. Empathy is the ability to understand another person's feelings as if they were your own. Jadi kita tuh kalau namanya berempati tuh kita punya kemampuan untuk memahami perasaan orang lain seperti kita yang lagi ngerasain hal tersebut gitu. When we see and feel things the way other people do, we can get along better with them. Nah, ketika kita bisa ngeliat, kita bisa ngerasain apa sih yang lagi orang lain itu rasain, nah kita bisa jadi lebih berteman baik, lebih nyambung ngobrol sama merekanya. Oke, lanjut. People who have empathy for others can feel sad with them or happy for them, and so on. They know what it is like to feel that way. Jadi ketika kita punya empati terhadap orang lain, kita bisa sama-sama ngerasain sedih sama mereka, atau juga kita ngerasain sama-sama happy untuk mereka. Contohnya nih, misalnya Miss Hasa cerita, Miss abis kehilangan temannya Miss gitu ya, terus Miss sedih gitu. Nah, kalian bisa ngebayangin di posisinya Miss, iya ya namanya kehilangan seseorang itu nggak mudah. Namanya kehilangan seseorang itu pasti sedih. Kalau misalnya ada teman kita yang meninggal atau apa, pasti kita juga ikut merasa sedih gitu ya. Termasuk kalau misalnya Miss cerita nih, Miss tadi waktu lagi sekolah ya,
ulangan matematikanya dapat 100. Padahal Mister paling nggak suka matematik, soalnya susah pisan, tapi Mister belajar mati-matian sampai les, sampai tidurnya nyubuh-nyubuh demi, wah pokoknya serajin itulah, pengen pisan lah bisa dapat 100 gitu di ulangan mat kali ini. Nah, kalian juga bisa ngerasain segimana happy-nya perasaan Miss. Kalian juga bisa ngerasain hal itu gitu. Namanya kalian tuh berempati gitu. Bisa lihat dari sudut pandang, oh iya ya, kalau aku kehilangan seseorang, aku juga pasti ngerasain sedih sih. Oh iya ya, kalau aku udah berjuang mati-matian, belajar setengah mati, dan hasilnya ternyata memuaskan sesuai dengan apa yang udah aku perjuangkan, pasti menyenangkan sekali gitu. Kalian jadi bisa, oh iya ya, kalau di posisi dia, aku ngerasain hal yang sama dengan apa yang lagi dia rasain sekarang gitu. Nah, terus kita bakal bahas tentang halaman selanjutnya nih, yang ada gambar. Coba kalian buka tentang empathy yang ada gambarnya. Nah, latihannya. Coba bentar, Miss. Stop sharing dulu. Ya, betul, Jasalin. Miss, itu dikerjain. Iya, sekarang mau dikerjain bareng-bareng. Biar nggak ada PR. Miss, Aku mau ambil pensil dulu, Miss. Iya, kan sekarang mau bahas bareng-bareng. Ini Neymar masih belum balik kan dari WhatsApp? kerjain yang date. Iya, boleh. Kenapa? Yang date-nya harus ditulis. Date. Oh, date-nya. Date-nya ya ditulis. Sekarang tanggal 11 Oktober ya, 2021. Seperti ini, Miss. Yang kayak gini. Di strip. Terserah mau kalian nulis 11 Oktober, mau kalian nulisnya 11 strip 10 strip 2021. Nah, terus kerjainnya boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen, boleh pakai huruf cetak, boleh pakai huruf sambung, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia. Jadi jangan ada yang nanya lagi ya di chat atau di raise hand. Miss, boleh pakai bolpen, Miss, boleh pakai huruf sambung. Pokoknya jawabannya bebas, boleh. Yang penting kalian jawab isi di Miss, kalau kertasnya. tulisan biasa kan boleh kan? Ya sama aja, kan tulisan biasa emang gimana? Bedanya tulisan biasa tuh huruf cetak atau huruf Soalnya sambung katanya apa? kalau udah kelas 4 itu kan harus tulis sambung. Ya bebas, kalau di pelajaran BK bebas. Yang penting kalian bisa baca, terus nanti kalau misalnya dikumpulin, Miss-nya bisa baca juga. Ini boleh di strip. Nggak kebaca, Miss-nya. 11 strip 10. Iya bebas. Strip 21. Iya bebas, tanggalnya boleh 11 strip 10 strip 2021. Kalian mau nulis 11 Oktober 2021, mau pakai kutip boleh, yang penting kalian tahu ngerjainnya tanggal berapa gitu ya. Ya BK mah bebas, jadi jangan nanya-nanya lagi, Miss boleh ini nggak, Miss boleh itu nggak. Yang penting kelihatan dan kalian sendiri bisa baca gitu. Oke, Miss screen sharing lagi ke PPT-nya, kita bahas bareng-bareng. Nah, how do you think Ali felt when Brianna didn't invite her to her party? Menurut kalian gimana sih perasaan Ali ketika si Brianna ini, yang orang di kanan ini, yang di kiri ini, yang lagi jalan ya, bawa kado sama temennya, nggak ngundang si Ali ini ke pesta ulang tahunnya. Oke, jawabannya jangan lupa ditulis nih di garis ini. Nah, doang. Ya terserah mau jawab berapa banyak terserah kalian. Kira-kira perasaannya gimana? Pokoknya kalian tulis. Sedihkah? Marahkah? Kecewakah? Happy-kah? Takutkah? Atau apa? Kalian tulis. Menurut kalian dia bisa ngerasain sedih, tapi bisa juga ngerasain marah.
Miss yang pertama set. Coba Miss. raise hand dulu dong, Miss-nya bingung. Ini kalian yang ngobrol 3 orang. Miss. Nah, coba Joshua. Itu yang pertama itu set. Ya, bisa. Mikael, kenapa Mikael? Jawabannya apa, Miss? Tadi suaranya kecil pisan. Kalau menurut Mikael, kalau Ali ini, Jos jangan ditulis di ininya, Jos. Tulisnya di kertasnya Jos aja. Nah, kalau menurut Mikael, kalau Ali ini nggak diundang sama si Briane ke pesta ulang tahun, kira-kira menurut Mikael perasaannya Ali gimana sih? Set. Sok ditulis. Udah yang nomor 1, terus kita lanjut ke nomor 2. Can you empathize with Ali? Iya. Kamu bisa berempati nggak sama Ali? Kalau misalnya bisa, dijawab yes gitu atau yes I can. Ini sekarang Leiti dijawabnya di kertas sendiri, bukan di screen sharing-nya Leiti. Nanti mau dikumpulin. Jadi nggak usah dicoret-coret yang ada di screen-nya. Kalian kan udah ada kertas masing-masing, udah ada modul yang Miss bagiin. Nanti dan bakal dikumpulin. Nah, kalian kerjainnya di kertas kaliannya. Oke, nah pertanyaan yang terakhirnya, did anything like this ever happen to you? Kalian pernah nggak sih berada di posisinya Ali? Kalian misalnya sama-sama nggak diundang sama teman kalian ke tempat diajak sama-sama nggak pernah nggak diajak main kah? Sama-sama pernah nggak diundang ke pesta ulang tahunnya kah? Kalau nggak pernah ya kalian jawab nggak pernah. Kalau kalian merasa pernah ya kalian jawab pernah. Kalian jawab sendiri di ini. Kalian jawab sendiri di kertas, nggak usah dijawabin sekarang. Saya nggak pernah diajak bermain sama teman-teman aku. Di belakang. Ya, anak-anak 4C, kalian jawab masing-masing di kertasnya. Nggak usah dijawab di Zoom-nya. Soalnya jawabannya pasti beragam. Pasti ada yang pernah, pasti ada yang nggak pernah. Ini Terin raise hand ya. Kenapa Terin? Itu yang itu kan ada pertanyaan how do you think you well when itu he atau she? He. Nanti kita belum sampai ke nomor yang itu. Kita masih yang gambar pertama. Udah beres ya semuanya di nomor pertama. Miss lanjut ke gambar yang kedua. Udah. Nah, how do you think Joe felt when he wasn't picked for the team? Jadi menurut kamu kira-kira gimana sih perasaannya si Joe nih nggak keterima, nggak kepilih masuk ke dalam tim atau klub? Kalau dari gambarnya sih kayaknya dia pengen masuk klub olahraga ya. Nah, kira-kira perasaannya si Joe tuh gimana ya nggak kepilih masuk ke dalam tim olahraga yang dia pengen? Angry. Bisa angry. Jangan lupa ditulisin di bukunya, di buku modulnya. Jawaban kalian. Terus lanjut yang keduanya, can you empathize with Joe? Kamu bisa nggak berempati dengan perasaannya Joe? Dan yang terakhir, did anything like this ever happen to you? Kalian pernah juga nggak berada di tempatnya Joe, nggak kepilih nih masuk ke dalam tim? Pas kalian tuh pengen banget masuk ke dalam ekskul itu kah misalnya ke kalian gitu? Nggak pernah.
Oke. Ini sama Miss di mute all dulu ya semuanya supaya nggak langsung nanggepin. Biasain raise hand kalau misalnya kalian mau bertanya. Nah, untuk jawabannya Miss, yang ini benar nggak, yang itu benar nggak? Itu mah jawaban kalian sendiri pribadi ya, nanti sama Miss dicek gitu. Jadi perasaannya memang nggak cuma bisa satu. Misalnya kayak si Joe ini nih, nggak kepilih masuk ke tim. Ada yang jawabannya bisa angry, ada yang jawabannya bisa upset, ada yang jawabannya bisa mad, ada yang jawabannya bisa disappointed, ada yang bisa sad. Banyak gitu jawabannya. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Jadi kalian nggak harus nanya, Miss, ini bukan jawabannya, Miss, jawabannya apa, Miss? Nah, kalian aja mencoba berempati kalau di posisi Joe, kalian nggak kepilih, masuk ke dalam tim, kira-kira kalian bakal ngerasa apa sih gitu. Terus yang nomor 2 sama 3-nya juga. Jadi kalian nggak perlu bilang gitu ya, aku pernah, aku nggak bisa, aku bisa apa. Yaitu jawaban kalian sendiri, kalian tuliskan aja di kertasnya, oke? Oke, Leiti raise hand. Mau nanya apa, Leiti? Enggak, Miss. Nggak mau nanya apa-apa. Ini bekas yang tadi. Oh, oke, di lower hand dulu ya. Joshua, kenapa raise hand? Empati itu apa? Empati itu apa? Iya, Jos? Empati itu apa artinya? Dari tadi mulai Jos kemana, Jos? Tadi suaranya agak putus-putus. Oke, ini Miss jelasin sekali lagi ya. Nih, tadi kan Miss nanya pertama, put yourself in another person's shoes tuh artinya apa sih? Artinya tuh menaruh diri kita di tempat orang lain, di posisi orang tersebut. Nah, when you put yourself in another person's shoes, you empathize with her. Jadi ketika kamu menaruh diri kamu di posisi orang tersebut, artinya kamu berempati sama dia. Nah, empathy is the ability to understand another person's feeling as if they were your own. Jadi empati itu kemampuan kita untuk mengerti perasaan orang lain seperti kita sendiri yang ngerasain. When we see and feel things the way other people do, we can get along better with them. Jadi ketika kita bisa ngerasain, kenapa sih orang tersebut bisa ngerasa hal itu ya gitu. Nah, artinya kita bisa lebih ngerti, lebih bisa berteman baik gitu sama mereka. Nah, people who have empathy for others can feel sad with them or happy for them and so on. They know what it is like to feel that way. Jadi ketika kita punya empati sama orang lain, kita bisa sama-sama ngerasa sedih sama mereka. Kita sama-sama bisa ngerasa happy juga untuk mereka. Dan perasaan-perasaan lainnya. Kenapa? Karena kita tuh tahu rasanya di posisi dia tuh gimana. Misalnya, kita dapat nilai jelek, terus udah gitu teman kita tuh ngerti, karena dia juga pernah nih ngerasain yang dapat nilai jelek tuh rasanya gimana sih, kecewa kah, sedih kah, marah kah, karena kalian udah belajar mati-matian, kok masih remet ya gitu. Ya, kayak gitu loh, Jos, namanya berempati tuh kita bisa ngerasain gimana sih ada di posisi dia, kenapa sih dia bisa ngerasain hal tersebut gitu. Paham, Jos? Oke. Udah ya, berarti nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. How do you think Kate's mom felt when Kate ignored her? Jadi gimana sih menurut kalian perasaannya si mamahnya si Kate ini ketika si Kate-nya tuh mengabaikan, nggak ngewaro gitu, nggak ngewaro mamahnya. Kalau dari gambar tuh si Kate-nya lagi asik baca buku sambil denger lagu. Jadi mamahnya Noel manggil juga nggak diwaro gitu. Kira-kira kertas jangan lupa. Kalau kalian ada di posisi mamahnya. Nah, ini Michael nih jawab lagi di kertas di screen sharing.
Ya, Michael, jawabannya di kertas kalian masing-masing, Michael. Ini nggak perlu dijawab di screen sharing-nya. Terus yang nomor 2-nya, can you empathize with Kate's mom? Kamu bisa nggak sih berempati sama mamahnya si Kate ini? Michael, jangan coret-coret. Jessalyn raise hand, kenapa? Ada yang mau ditanyain kah? Tadi yang nomor 3 ini apa artinya? How do you think Kate's mom felt when Kate ignored her? Menurut kamu perasaan mamahnya Kate tuh gimana sih ketika si Kate ini nggak nguaro mamahnya? Kalau dari gambar tuh si mamahnya lagi manggil si Kate, tapi Kate-nya lagi asik baca buku sama denger lagu. Nah, kira-kira nggak diwaro tuh gimana ya perasaannya? Perasaan mamahnya si Kate nih. Nggak diwaro sama anaknya gitu. Si anaknya sibuk sendiri. Gitu, Jessalyn. Leiti, raise hand, ada yang mau ditanyain? Miss, Mm-mm. jawabannya boleh 2. Boleh. Tadi kan Miss sudah bilang, jawabannya tentang emosi ini macam-macam. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang sedih. Ya, jawabannya nggak cuma satu. Mau cuma satu nggak masalah, tapi lebih dari satu juga nggak masalah. Oke, Makasih. Oke, sama-sama. Terus yang nomor 3-nya nih, did anything like this ever happen to you? Kalian pernah nggak sih ngerasain di posisi mamahnya si Kate ini? Kalian mau ngajak ngobrol teman, tapi teman kaliannya sibuk sendiri kah? Atau misalnya mau ngajak ngobrol orang di rumah, tapi mama kalian atau papa kalian atau adik kakak kalian masih sibuk sendiri gitu. Jadinya nggak ngewaro kalian. Oke, kalau udah kita lanjut ke gambar yang keempat. Nah, how do you think Syarif felt when Kyle teased him? Menurut kalian perasaan Syarif tuh gimana ya ketika si Kyle tuh ngeledek, terus ngejekin, terus atau ngegodain, terus si Syarifnya? Kira-kira si Syarif ngerasanya gimana sih? Apa ada yang mau ditanyain? Nggak jadi ya di lower hand. Oke, kalau Jessalyn, raise hand. Ada yang mau ditanyain? Jessalyn. Bentar, lagi di unmute. Oke. Itu yang ini boleh jawabannya set. Boleh. Tadi kayak kata Miss, jawabannya tuh nggak cuma satu. Jawabannya bisa macam-macam. Menurut kamu kalau di posisinya Syarif, kamu diledekin nih sama teman kamu, kira-kira kamu ngerasanya gimana tuh? Gitu. Terus dikejar-kejar. Ini Mikael, kenapa off cam? Oke, udah nyala lagi ya. Jangan lupa izin kalau kalian mau off cam. Ingat. Terus yang nomor 2-nya, can you empathize with Syarif? Kamu bisa nggak sih berempati sama Syarif? Dan yang terakhir, did anything like this ever happen to you? Kalian pernah nggak merasakan di posisinya Syarif ada teman kalian yang ngeledekin kalian terus, ngegodain kalian terus, gitu. Oke, Ninja Selin, raise hand. Kenapa? Miss, maaf tadi ada telepon, boleh live dulu nggak? Oh iya, boleh. Makasih. Oke.
ini Neymar sakit perut atau gimana ini? Nggak balik-balik dari awal izin ke WC. Nggak ngabarin. Udah semua dijawab dari yang gambar ke-1 sampai ke-4. Ada yang belum beres nggak? Yang belum beres, raise hand. Coba Miss mau lihat. Jessalyn udah beres. Nicole udah beres. Leiti udah beres. Joshua udah beres. Nicole kasih hati. Neymar udah beres. Kenapa ini Neymar udah ini belum? Udah izin belum? Udah balik? Udah ngomong belum ke Miss Tania? Soalnya kalau nggak ngomong, nggak izin, Miss Tania catatnya jadinya ya nggak buka kamera sampai akhir. Karena setelah balik dari WC pun masih belum buka kamera dan nggak izin. Oke, berarti rata-rata udah beres semua ya. Oke, jangan lupa nanti dikumpulin ya ke Google Classroom-nya. Nanti sama Miss dibikin lagi jadi assignment. Kalian bisa kumpulin karena udah pada beres semua. Nah, terus slide terakhirnya nih. When you can understand another person's point of view and respect their feelings, you are less likely to start fights and more likely to make friends easily. Jadi ketika kalian nih bisa memahami dari sudut pandang orang lain dan menghargai perasaan mereka. Jadi melihat sudut pandang orang lain tuh gimana? Ya kayak tadi berada di posisinya dia, kita ngertiin gimana sih rasanya di posisi dia dan perasaannya tuh bakal kayak gimana ya. Terus kita menghargai nih perasaannya mereka. Ya memang yang namanya ini tuh pasti bakal ngerasa kayak gini, kayak gitu. Kalau kalian dapat nilai bagus ya seneng. Kalau kalian dijauhin temennya sedih. Kalian ditinggalin orangnya sedih. Kalian dijailin temennya kesel. Yang kayak gitu. Kalian merasakan di posisi mereka itu kayak gimana. Dan menghargai perasaan mereka itu. Kalian tuh lebih akan jarang yang namanya ngajak gelut orang gitu, start fights gitu ya, bikin masalah gitu sama orang lain gitu. And more likely to make friends easily. Jadi kalian juga akan lebih gampang gitu dalam berteman, karena kalian bisa ngerasain gimana sih rasanya di posisi orang tersebut. Nah, you will be liked by other children and more successful in school. Jadi kalian juga bakal disukai sama teman-teman kalian dan biasanya anak-anak yang punya empati ini lebih sukses di sekolah. Contohnya gimana sih, Miss? Misalnya aja ya sehari-hari nih, kalian berantem sama temen. Terus udah gitu, ketika kalian berantem sama temen, tapi kalian bisa nih mencoba memahami dari sudut pandang dia, kenapa sih dia ikut marah juga sama aku. Nah, kamu tuh mikir, apa jangan-jangan aku juga ada ya ngomong hal-hal yang menyakiti perasaan dia kah, makanya dia ikutan marah sama aku. Atau misalnya aku habis ngelakuin sesuatu kah yang bikin dia merasa tersinggung atau sedih gitu. Sesuatu yang kita sebenarnya nggak sengaja dilakuin gitu. Tapi karena kita bisa berempati, kita bisa mikir dari sudut pandang dia, nah kita tuh akan lebih mencoba ada yang menyakiti perasaan kamu juga kah dari tingkahku, dari perkataanku gitu. Dan kalau kita udah dapet temen yang kayak gitu kan kita biasanya mau lanjut berantem juga jadinya lebih segan ya, kitanya jadi yang bisa lebih jujur gitu.
iya sebenarnya tadi aku kesinggung atau kamu bilang aku tuh kayak gini. Nah, kita kan jadinya lebih enak gitu untuk minta maaf karena sebenarnya kita ya antara sengaja atau nggak disengaja gitu ya untuk ngomong atau ngelakuin hal itu ke teman kita. Nah, makanya kenapa kalau kita bisa berempati, kalau kita bisa mencoba ada di posisi dia gitu, namanya kalau misalnya kita ngeliat nih ada teman di sekolah di kelas kalian ada yang dibully, terus kalian juga ikut mengerti perasaan orang tersebut, namanya dijauhin teman, namanya dibully teman, diledekin teman, itu nggak enak, itu tuh sedih, itu tuh bikin kita tuh merasa terasingkan gitu ya, merasa sakit hati gitu. Nah, maka dari itu kita pasti respect gitu. Kita juga pasti tahu apa yang harus kita lakuin. Oh iya, kita nggak boleh ikutan ngebully. Oh, kita nggak boleh ikutan ngejauhin. Karena kita tahu rasanya digituin tuh nggak enak. Rasanya digituin tuh sedih gitu. Oke? Joshua raise hand. Kenapa, Josh? Bentar. Mana nih? Miss stop sharing biar Josh-nya bisa di-unmute. Emang kalau misalnya kayak di sekolah dibully gitu, emang sama gurunya nggak dimarahin? Kalau guru kan nggak selalu ada di kelas nih, Josh. Jadi kalau misalnya dari antara yang dibulinya atau teman-teman yang ngelihatnya nggak ngelaporin, nggak tentu tahu gurunya. Kecuali memang kejadiannya lagi dalam kelas yang ada guru. Karena nggak semua guru tuh peka bisa, oh ini anak kenapa-napa lagi dibully atau apa gitu. Kalau kalian kejadiannya pas jam istirahat, jam nggak ada guru, kan guru nggak tentu tahu. Gitu, Josh. Coy, kalau kalian berempati, kalian temennya nih ngelihat ada temennya dibully, nah kalian lapor ke guru, Miss ini tadi aku lihat habis dipukulin atau dipaksa ambil bekal sama temennya yang ini. Nah, baru guru bisa turun tangan karena bisa tahu gitu ada laporan dari kamu yang sedang berempati gitu. Dan nggak semua kalau misalnya korban bully itu berani datang ya ke guru, berani cerita, karena mereka punya pemikiran takutnya malah makin dibully karena ngelapor-lapor. Ini Terin kepencet screen sharing. Ya, takutnya malah jadinya, aku mau ngelaporin malah takut makin dibully, diomongin tukang ngelapor atau apa gitu. Kan jadinya nggak semua orang juga kalau udah dibully mah berani ngomong gitu ya ke guru teh. Jadinya lebih mengandalkan sebenarnya ada temennya yang nolong. Maka dari itu, itulah yang disebut namanya berempati gitu, Josh. Oke. Ini kenapa ini dari tadi pada pencet screen sharing terus nih, udah 3 orang nih. Kalau udah pada ngerti, coba pakai emot jempolnya, thumbs up-nya. Miss mau lihat. Oke. Oke, good. Udah pada ngerti ya berarti semuanya. Terin, raise hand, ada yang mau ditanyain atau kepencet? Tadi kepencet. Kepencet ya, oke deh. Kalau ini, nggak jadi ya. Tadi Nathan juga kepencet, udah lower hand lagi. Oke deh, kalau kalian udah pada ngerti semua, jangan lupa diterapin. Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian ngerti perasaan teman kalian kira-kira digituin tuh gimana, kalian tolong mereka. Kalian coba pahamin perasaan mereka kalau digituin kira-kira apa ya, apa yang harus aku lakuin selanjutnya ya, gitu. Oke, ini cara unmute all-nya gimana, Miss? Oke. Nah, oke deh. Sekarang udah bisa nge-unmute sendiri, Miss. Thank you for... Saya bisa nggak unmute Tapi all. saya kecil banget. Cuman kalau saya jadi host bisa unmute Iya. all. Iya, tadi sama Miss memang di mute all semua, soalnya kalau nggak kalian latah pada pengen jawab semua nanti jadi berisik. Jadi sama Miss di mute all dulu semuanya. Ya elah, pada share screen. Oke, kalau udah pada ngerti semua,
nggak ada yang mau ditanyain lagi. Sampai ketemu di 2 minggu selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.